Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 383, pemesanan sebesar 138 juta. Meskipun perkataan Rahel terdengar sadis, namun itu juga tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Hal ini membuat pelayan tersebut merasa sedikit ragu. Memesan meja memang tidaklah perlu membayar uang dan terdapat begitu banyak tamu yang tidak datang setelah mereka memesan meja. Pihak restoran juga merasa tidak berdaya akan hal ini. Thomas mengerutkan keningnya. Awalnya dia merasa senang karena bisa berkeliling bersama Angelin hari ini, oleh karena itu, dia tidak ingin mempersulit masalah ini. Tidak masalah, biarkan mereka yang duduk di lantai atas saja. Kami tidak keberatan untuk duduk di lantai dasar. Setelah mengatakan itu, Thomas dan Angelin pun duduk di sudut ruangan dan memesan makanan dengan perasaan yang gembira. Bagaimanapun, mereka berdua memanglah tidak begitu menganggap penting tentang makanan. Mungkin bagi orang seperti Rahel, restoran ini merupakan restoran yang sangat khusus, dia akan merasa begitu bangga jika bisa makan di restoran ini. Namun bagi Thomas, ini hanyalah restoran yang menyajikan makanan biasa. Setelah melihat Thomas dan Angelin duduk di lantai dasar, ekspresi wajah Rahel seketika terlihat begitu sombong. Ingin berebut denganku. Pelayan itu pun tersenyum dan berkata, Nona, meskipun sudah dipastikan kalau ada kesalahan tempat duduk, namun aku tetap akan mengingatkanmu sekali lagi. Meja nomor 1 di lantai 3 memiliki biaya minimal pemesanan. Biaya minimal yang harus dikeluarkan sekitar 168 juta rupiah dan biaya ini tidak termasuk dengan performa biola serta alkohol dan juga air minum. Apa? Rahel melototkan matanya, ini benar-benar berada di luar dugaannya. Dia bahkan harus menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk makan. Bahkan terdapat biaya minimal pemesanan, yang tidak termasuk alkohol serta air minum. Dan performa biola tadi juga akan dikenakan biaya. Jika semua itu dihitung, bukankah total biayanya akan mencapai 200 juta rupiah? Meskipun pacarnya yaitu Jaki bekerja di bidang perhiasan, namun dia hanyalah seorang manajer kecil. Lebih tepatnya adalah dia hanyalah seorang karyawan yang tidak mungkin memiliki kemampuan ekonomi seperti ini. Namun tadinya Rahel telah mengatakan semua itu di depan banyak orang. Jika dia mengganti tempat duduknya karena perihal biaya, bukankah itu sangat memalukan? Apalagi dia harus menahan malu di depan Angelin, dia akan merasa begitu tidak puas. Tidak masalah, itu hanyalah hal kecil, kata Rahel dengan terpaksa sambil berjalan ke lantai atas. Setelah tiba di lantai 3, beberapa makanan mereka sudah disajikan di atas meja dan Jaki sedang menunggunya di sana. Rahel, cepatlah ke sini untuk makan. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Rahel lalu duduk dengan kaku dan ekspresinya terlihat begitu gugup. Makanan yang ada di atas meja itu tidaklah banyak dan bukan merupakan menu-menu yang mahal. Tentunya makanan-makanan ini belum mencapai biaya minimal pemesanan, yaitu 138 juta. Suamiku, bagaimana kalau kita memesan beberapa makanan lagi? Nantinya mereka harus tetap membayar biaya minimal pemesanan meskipun makanan yang mereka pesan belum mencapai total biaya tersebut. Bukankah sangat disayangkan jika mereka tidak memesan makanan lagi? Jaki lalu berkata dengan suara pelan, makanan lain sangatlah mahal, kita cukup menyantap makanan ini saja. Tidak mungkin kita menghabiskan belasan juta hanya untuk makan, bukan? Ini terlalu mewah. Rahel mulai mengerti, ternyata kemampuan ekonomi Jaki hanya sampai di sini saja. Bagi Jaki, makanan seharga belasan juta sudah termasuk makanan yang sangat mahal.
Jika Jackie tahu kalau hari ini mereka harus menghabiskan ratusan juta untuk makanan ini, dia pastilah akan marah besar. Emosi yang dimiliki Jackie tidaklah rendah. Jika dia marah, dia mungkin saja akan memukul orang lain. Hehe, suamiku, makanlah lebih banyak, aku akan ke toilet terlebih dahulu. Rahel merasa begitu panik, dia tidak akan memakan makanan semahal ini. Dia lalu turun ke lantai dasar dengan sikap yang tenang. Setelah tiba di depan toilet, dia mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura sedang menelepon. Dia lalu membuka pintu dan pergi dari restoran itu. Setelah keluar dari restoran tersebut, Rahel pun memesan taksi dan pergi dari tempat tersebut. Meskipun hal ini akan membuat Jackie merasa marah, namun dia juga tidak memiliki ide lain lagi. Dia sangatlah mengerti akan sikap Jackie. Jika dia tidak pergi sekarang, mungkin dia harus ikut membayar setengah dari total biaya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 384 meminta maaf. Rahel tidak ingin menghabiskan ratusan juta hanya untuk menyantap makanan. Setelah kejadian ini, kemungkinan hubungan mereka akan segera berakhir. Namun Rahel juga tidak merasa sayang akan hal ini. Pria bermarga Wei itu tidak memiliki kemampuan apapun. Dia bahkan tidak mampu untuk makan di restoran Perancis. Apakah pria seperti ini layak untuk menjadi pacarnya? Satu-satunya hal yang Rahel sayangkan adalah tadinya dia sama sekali tidak menyantap satu pun makanan yang telah mereka pesan. Jika tahu seperti ini, dia akan memilih untuk memakan beberapa makanan sebelum dirinya pergi. Rahel melarikan diri dengan perasaan yang panik dan dirinya semakin panik setelah memikirkan Angelin yang sedang menikmati makanan di restoran itu bersama Thomas. Dia lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon salah satu teman baiknya, yaitu Milea. "Halo, Milea, ayo makan malam bersama, aku akan menraktir kamu." Milea berusaha untuk menolak selama beberapa kali, dia tidak ingin menemui Rahel. Rahel mengerutkan keningnya. "Milea, ada apa denganmu? Tadinya kamu berkata nanti malam ingin bermain mahjong dan sekarang kamu berkata nanti malam kamu ingin pergi berbelanja. Sebenarnya apa yang akan kamu lakukan nanti?" "Aku. Tidak ada yang ingin aku lakukan," kata Milea. "Milea, apakah kamu masih ingin berteman denganku?" kata Rahel dengan nada penuh ancaman. Milea menghela napas dan berkata, "Rahel, sebenarnya malam ini akan diadakan acara reuni teman sekelas dulu." Rahel mengerutkan keningnya dan tersadar akan sesuatu. Acara reuni dengan teman sekelas ketika SMA dulu. Milea lalu berkata dengan penuh canggung, "Tidak salah." Rahel sedikit marah. "Baiklah, beraninya kalian tidak mengajakku untuk menghadiri acara reuni ini. Apakah reputasiku begitu buruk?" "Rahel, jangan berpikir seperti itu, bukan aku yang mengadakan acara reuni ini, aku juga tidak bisa berkata lebih. Lagi pula sekarang kamu sudah menjadi Nyonya Kuo, seharusnya kamu juga tidak perlu mengikuti acara reuni seperti ini lagi." Rahel mulai marah, "Kenapa tidak perlu? Jawab pertanyaanku, apakah Angelin juga akan menghadiri acara reuni ini?" "Benar." "Baiklah, beritahu semua orang kalau aku juga akan menghadiri acara reuni malam ini. Aku akan membayar semua pengeluaran pada acara reuni ini." Rahel tidak bisa menerima semua ini. Kenapa Angelin yang bukan siapa-siapa lebih dihargai orang lain dibandingkan dengan dirinya? Hal ini membuat Rahel merasa begitu tidak tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan merasa sedikit ragu. Namun Rahel tetap mengirimkan sebuah pesan kepada Jackie. "Suamiku, maaf. Titik 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 titik." Saat ini, Jackie sedang berdiri di depan kasir dengan kondisi wajah yang sangat pucat. Dia berusaha menelepon Rahel dan dia merasa begitu marah. Harga makanan ini bahkan mencapai 160 juta. Dia hanyalah seorang manajer kecil yang membawa mobil Audi. Jika dia memiliki 160 juta,
dia pastilah sudah membayar semua biaya kredit mobilnya itu. Namun wanita ini sungguh luar biasa, dia harus menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk makan. Hal ini membuat Jackie merasa begitu marah hingga ingin memarahi orang lain. Setelah melihat pesan dari Rachel, Jackie langsung meneleponnya. Wanita brengsek, di mana kamu? Apakah kamu sengaja menjebak aku? Rachel juga tahu kalau tidak ada yang perlu dijelaskan lagi pada masalah ini. Dia terpaksa mengakui segala kesalahannya karena ia ingin baikan dengan Jackie. Tidak ada jalan lain lagi, dia terpaksa harus berdamai dengan Jackie karena dia membutuhkan bantuan Jackie pada malam ini. Maafkan aku suamiku, aku akan memberi penjelasan padamu nanti. Aku telah memesan sebuah kamar di hotel sebelah, aku akan menunggumu di sana. Setelah mendengar itu, amarah Jackie seketika berkurang. Namun dia tetap mengeluarkan beberapa kartu kredit miliknya untuk membayar semua biaya ini dengan sikap penuh amarah. Setelah melalui proses yang panjang di dalam hotel itu, Jackie pun berbaring di atas kasur sambil merokok. Rachel lalu bersandar di bagian dadanya sambil berkata dengan nada yang manja. Suamiku, akulah yang salah. Aku tidak tahu kalau restoran itu begitu mahal. Lihatlah. Aku bahkan tidak memakan sesuap pun makanan di sana, betapa kasihannya aku. Malam ini ada sebuah acara reuni, apakah kamu ingin menemaniku ke sana? Jackie lalu berkata dengan nada dingin, acara reuni, apakah ada jebakan lagi di sana? Rachel merasa lega dan segera berkata, tenang saja, semua temanku hanyalah merupakan manusia biasa. Hanya beberapa dari mereka yang merupakan orang kaya. Jika kamu pergi, kamu pastilah bisa menguasai wilayah itu dengan baik. Bersambung.